Kali ini kita akan menentukan jenis-jenis nilai stasioner. Nah, jenis-jenis nilai stasioner itu ditentukan oleh nilai F aksen X di sekitar titik stasioner. Diketahui kurva Y sama dengan Fx. Kemudian A, FA adalah titik stasioner. Artinya adalah gradien garis singgung di titik A, FA sama dengan 0. Maka jenis dari nilai stasioner FA ini ditentukan oleh nilai F aksen X di sekitar titik A, FA. Pada kurva ini, untuk X yang kurang dari A, ya, gradien garis singgungnya besar dari 0. Artinya F aksen X-nya bernilai positif atau Fx itu naik. Kemudian untuk X lebih dari A, nah gradien garis singgung ya pada kurva ini bernilai negatif atau F aksen X-nya kecil dari 0. Disebut juga Fx turun. Jadi kalau untuk X yang kurang dari A, Fx-nya naik. Kemudian untuk X yang lebih dari A, Fx-nya turun. Maka Fa disebut dengan nilai balik maksimum. Nah, jenis nilai stasioner berikutnya adalah nilai balik minimum. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Diketahui kurva Y sama dengan Fx. Gradien garis singgung di titik A, FA sama dengan 0. Maka A, FA disebut dengan titik stasioner. Untuk X yang kurang dari A, kurva Y sama dengan Fx itu turun. Artinya adalah gradien garis singgung kurva bernilai negatif atau F aksen X itu kecil dari 0. Kemudian untuk X yang lebih dari A, kurva Fx itu naik. Artinya adalah gradien garis singgung bernilai positif atau F aksen X-nya besar dari 0. Jadi untuk X yang kurang dari A, kemudian F aksen X-nya kecil dari 0, kemudian untuk X yang lebih dari A, F aksen X-nya besar dari 0. Maka FA itu disebut dengan nilai balik minimum. Jenis nilai stasioner berikutnya adalah nilai belok. Misalnya diketahui kurva Y sama dengan Fx, kemudian untuk X sama dengan A, berarti nilainya adalah FA. Nah, A, FA merupakan titik stasioner. Berarti gradien garis singgung di titik A, FA ini sama dengan 0. Nah, untuk menentukan jenis dari FA, maka kita harus menyelidiki nilai F aksen X di sekitar A, FA. Nah, untuk X yang kurang dari A, kalau kita lihat kurva Y sama dengan Fx naik. Artinya adalah gradien garis singgung nilainya positif atau F aksen X-nya besar dari 0. Jadi F aksen X besar dari 0. Kemudian untuk X yang lebih dari A, kurva Y sama dengan Fx naik. Artinya gradien garis singgungnya bernilai
positif atau f aksen X-nya besar dari 0. A, FA disebut dengan titik belok, sedangkan FA disebut dengan nilai belok. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ketahui kurva Y sama dengan Fn. Kemudian A, FA merupakan titik stasioner. Berarti gradien garis singgung di titik A, FA ini sama dengan 0. Untuk menentukan jenis nilai stasioner, kita harus menyelidiki nilai f aksen X di sekitar titik stasioner. Untuk X yang kurang dari A, kurva Y sama dengan Fx turun. Artinya adalah gradien garis singgung untuk X yang kurang dari A, nilainya adalah negatif. Artinya f aksen X kecil dari 0. Kemudian untuk X yang lebih dari A, kurvanya turun. Artinya adalah gradien garis singgung bernilai negatif. Artinya f aksen X kecil dari 0. Jadi kalau A, FA adalah titik stasioner, kemudian untuk X yang kurang dari A, f aksen X-nya kecil dari 0. Dan untuk X yang lebih dari A, f aksen X-nya juga kecil dari 0. Maka FA disebut dengan nilai belok. Dan A, FA disebut titik belok. Ya, contohnya diketahui Fx sama dengan 6/5 X pangkat 5 dikurang 2 X pangkat 3. Tentukan nilai stasionernya. Kemudian yang B, tentukan jenis-jenis dari nilai stasionernya. Maka jawabnya adalah Fx punya nilai stasioner. Maka f aksen X sama dengan 0. Nah, f aksen X adalah karena penghubungnya kurang, berarti kita turunkan masing-masing. Turunan dari A X pangkat F, berarti A kali N 6. X pangkat N kurang 1, berarti 4. Kemudian dikurang A kali N, berarti 6. X pangkat N kurang 1, berarti 2. Sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, berarti X pangkat 4 dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, berarti X kuadrat dikali. Maka tinggal dalamnya X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikali, nah ini lagi bisa kita faktorkan, X kali X, faktor dari 1 dengan 1. Dijumlahkan 0, berarti 1 tambah 1 kurang, sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya adalah X kuadrat sama dengan 0, atau X sama dengan 0. Atau X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Atau X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi Fx punya nilai stasioner kalau X-nya sama dengan 0, atau X-nya sama dengan min 1, atau X-nya sama dengan 1. Berarti nilai stasionernya adalah F0, kemudian F min 1, selanjutnya F1. Nah, inilah nilai stasioner dari Fx. Nah, berapa F0? Kita ganti X-nya dengan 0. Maka 6/5 kali
0 pangkat 5 dikurang 2 kali 0 pangkat 3. Berarti sama dengan 0. Kemudian F min 1, 6/5 kali min 1 pangkat 5 dikurang 2 kali min 1 pangkat 3. Sama dengan min 1 pangkat 5 berarti min 1. Min 1 dikali 6/5 berarti min 6/5. Min 1 pangkat 3 berarti min 1 dikali min 2 tambah 2. Berarti sama dengan 2 kali 5, 10 dikurang 6. Berarti 4/5. Kemudian F1, 6/5 dikali 1 pangkat 5 dikurang 2 kali 1 pangkat 3. Sama dengan 1 pangkat 5, 1. Berarti 6/5. Kemudian 1 pangkat 3, 1 kali min 2. Berarti min 2. Maka sama dengan 2 kali 5, 10. 6 kurang 10, min 4/5. Jadi nilai stasioner dari Fx adalah 0, 4/5, dan min 4/5. Ya, selanjutnya kita akan menentukan jenis-jenis nilai stasioner. Nah, sebelumnya tadi sudah kita dapatkan bahwa nilai stasionernya itu adalah F0 sama dengan 0, kemudian F min 1 sama dengan 4/5, dan F1 sama dengan min 4/5. Berarti 0,0 min 1,4/5 dan 1, min 4/5 disebut dengan titik stasioner. Nah, untuk menentukan jenis-jenis nilai stasioner, kita harus menentukan nilai F aksen X di sekitar titik stasioner. Titik stasioner itu tadi 0,0, ya X-nya 0, kemudian min 1,4/5, berarti X-nya min 1. Titik stasioner berikutnya adalah 1, min 4/5, maka X-nya adalah 1. F aksen X adalah X kuadrat dikali X tambah 1, kemudian dikali X kurang 1. Nah, selanjutnya kita tentukan F aksen X di sekitar titik min 1,4/5. X-nya adalah min 1. Maka kita akan menyelidiki untuk X yang kurang dari min 1 dan untuk X yang lebih dari min 1. Nah, untuk yang kurang dari min 1, misalnya kita ambil min 1,1. Nah, kita substitusikan ke F aksen. Gitu ya, X kuadrat. Nilai X kuadrat untuk X sama dengan min 1,1. Berarti min 1,1 dikuadratkan. Hasilnya adalah positif. Kemudian min 1,1 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah negatif. Selanjutnya untuk X tambah 1. Berarti ganti X-nya dengan min 1,1. Maka min 1,1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah min 0,1. Berarti di sini negatif. Maka F aksen X-nya adalah F aksen X itu X kuadrat kali X tambah 1 kali X kurang 1. Kita hanya akan menentukan tandanya. Tandanya positif atau negatif gitu aja. Nah, sekarang berarti F aksen X itu bernilai, tinggal kita kalikan positif kali negatif, negatif kali negatif berarti positif. Maka F aksen X untuk X yang kurang dari min 1 bernilai positif. Berarti kurva Fx itu naik. Jadi kalau kita gambar nanti kurvanya naik. Selanjutnya kalau untuk min 1 tentu ini adalah titik stasioner. Kalau kita ganti dengan min 1 tentu ini positif, kemudian ini negatif, selanjutnya ini 0. Nah, positif kali negatif, negatif kali 0. Tentu hasilnya adalah 0.
Selanjutnya kita ambil yang lebih dari min 1. Min, ya tidak terlalu jauh, kita ambil dekat ke min 1. Berarti min 0,9. Nah, min 0,9 dikuadratkan. Min 0,9 dikali min 0,9. Hasilnya adalah positif. Selanjutnya kita ganti lagi X-nya di sini. Min 0,9 dikurang 1. Hasilnya adalah negatif. Selanjutnya min 0,9 ditambah 1. Hasilnya adalah positif. Nah, kita kalikan positif kali negatif, negatif kali positif. Berarti negatif. Nah, untuk f aksen X, ya, nilai f aksen X di sekitar min 1 adalah untuk yang kurang dari min 1 nilainya positif. Berarti kurvanya naik. Untuk X sama dengan min 1, ya, f aksen X-nya sama dengan 0. Atau inilah titik stasioner. Kemudian untuk X-nya yang lebih dari min 1, f aksen X itu negatif. Artinya f aksen X kecil dari 0. F aksen X kecil dari 0 artinya kurvanya turun. Maka kita gambar turun. Kalau kita lihat secara umum, maka bentuk kurvanya adalah ini. Inilah titik stasioner. Maka untuk X sama dengan min 1, berarti F min 1 sama dengan 4/5 merupakan nilai balik maksimum. Titik stasioner berikutnya adalah titik 0,0. Kemudian nilai stasionernya adalah F0 sama dengan 0. Untuk menentukan jenis dari nilai stasionernya adalah kita selidiki nilai F aksen X di sekitar 0. Nah, misalnya untuk yang kurang dari 0 kita ambil min 0,1. Kemudian untuk yang lebih dari 0 kita ambil 0,1. Nah, kita substitusikan ke F aksen. Gitu ya. Nah, sekarang untuk min 0,1. Min 0,1 dikuadratkan. Min 0,1 dikali min 0,1. Hasilnya adalah positif. Selanjutnya, min 0,1 dikurang 1. Hasilnya adalah negatif. Min 0,1 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah positif. Nah, kita kalikan negatif kali positif kali negatif, negatif kali positif. Berarti negatif. Selanjutnya kalau untuk 0, 0 kuadrat berarti 0. Kemudian 0 dikurang 1. Berarti negatif. Selanjutnya 0 ditambah 1 positif. Nah, kita kalikan 0 kali negatif kali positif berarti 0. Nah, selanjutnya untuk X yang lebih dari 0, kita ambil 0,1. Ya, berarti 0,1 kali 0,1 positif. Selanjutnya 0,1 dikurang 1 berarti negatif. 0,1 ditambah 1 berarti positif. Selanjutnya F aksen X-nya adalah kita kalikan positif kali negatif, negatif kali positif, berarti negatif. Nah, setelah kita selidiki ternyata F aksen X di sekitar titik stasioner 0,0. Bahwa yang kurang dari 0 F aksen X itu bernilai negatif. Kemudian yang lebih dari 0 F aksen X itu bernilai negatif. Artinya kurva Fx itu turun. Jadi untuk X yang kurang dari 0 kurvanya turun. Kemudian untuk yang sama dengan 0, ya, hasilnya adalah 0. Berarti ya, garis singgungnya sama dengan 0. Kemudian untuk yang lebih dari 0, kurvanya juga turun. Maka kalau kita buat gambarnya, bentuknya adalah ya.
Nah, ini namanya adalah nilai belok. Jadi F0 sama dengan 0 merupakan nilai belok. Selanjutnya jenis dari nilai stasioner berikutnya. Untuk nilai stasioner yang ketiganya adalah F1 min 4/5. Maka kita akan menyelidiki nilai F aksen X di sekitar 1. Misalnya kita ambil yang kurang dari 1, 0,9. Kemudian yang lebih dari 1, 1,1. Nah, kita ganti ke X kuadrat untuk 0,9 dulu. 0,9 dikuadratkan, berarti 0,9 kali 0,9. Positif. Selanjutnya 0,9 dikurang 1. Berarti negatif. Kemudian 0,9 ditambah 1. Berarti positif. Nah, kita kalikan positif kali negatif, negatif kali positif. Berarti negatif. Kemudian untuk 1, berarti positif. Kemudian 1 kurang 1, 0. 1 ditambah 1, positif. Nah, kita kalikan positif kali 0 kali positif, berarti 0. Selanjutnya untuk yang lebih dari 1, 1,1. 1,1 dikuadratkan, berarti positif. 1,1 dikurang 1, berarti positif. 1,1 ditambah 1, berarti positif. Nah, kalau kita kalikan, hasilnya adalah positif. Nah, kita lihat sketsa grafiknya. Untuk X yang kurang dari 1, F aksen X itu bernilai negatif. Artinya adalah kurvanya turun. Kemudian untuk X sama dengan 0, F aksen X itu sama dengan 0. Atau gradiennya sama dengan 0. Selanjutnya, untuk X yang lebih dari 1, F aksen X-nya positif, kurva naik. Maka sketsanya, nah itu. Sehingga F1 sama dengan min 4/5 merupakan nilai balik minimum. Nah, itulah cara menentukan jenis-jenis nilai stasioner dari suatu kurva.